Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita sekalian kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita sekalian bisa beraktivitas dengan baik. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya ingin bertanya, apakah kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya? Alhamdulillah kalau masih ingat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102 dari 114 surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim itu 30 juz, suratnya sebanyak 114, dan surat At-Takatsur merupakan surat yang ke-102. Surat At-Takatsur itu termasuk surat Makkiyah. Artinya apa? Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat At-Takatsur diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita pelajari dari surat At-Takatsur? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat At-Takatsur sebanyak 5 poin. Kegiatan pertama yaitu belajar membaca surat At-Takatsur. Belajar yang kedua, mengartikan surat At-Takatsur. Belajar yang ketiga, menghafalkan surat At-Takatsur. Dan belajar yang keempat, menulis surat At-Takatsur. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan surat At-Takatsur. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai dari belajar yang pertama, yaitu membaca surat At-Takatsur. Saya contohkan, kalian dengarkan dengan seksama. Sebelum membaca surat At-Takatsur, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan surat At-Takatsur. Namun perlu anak-anakku ketahui bahwa sebelum kita membaca surat At-Takatsur, terlebih dahulu kita harus mengetahui ilmu tajwid, yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, apalagi ditambah dengan taghanni atau lagu-lagu yang indah serta suara yang merdu, insya Allah Al-Quran akan lebih enak untuk didengarkan. Oleh karena itu, anjuran saya belajarnya ilmu tajwid untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya harap kalian semua mengulangi bacaan surat At-Takatsur ini sampai betul-betul kalian bisa membaca dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian, pindah pada belajar yang kedua, yaitu mengartikan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Kenapa kita harus mengartikan surat At-Takatsur? Karena tanpa mengartikan surat At-Takatsur, kita tidak bisa memahami isi kandungan surat At-Takatsur. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengartikan surat At-Takatsur. Untuk mempermudah kita dalam mengartikan surat At-Takatsur, terlebih dahulu kita harus mengartikan secara mufradat. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengartikan surat At-Takatsur itu kalimat demi kalimat. Nah, dalam surat At-Takatsur ada 19 kalimat, yaitu yang pertama alhaakum, artinya melalaikan kamu. Yang kedua at-takatsuru, artinya bermegah-megahan. Yang ketiga hatta, artinya sampai. Yang keempat zurtumuh, artinya kamu masuk. Yang kelima al-maqabir, artinya ke dalam kubur. Yang keenam kalla, artinya sekali-kali tidak. Yang ketujuh saufa, artinya nanti kelak. Yang kedelapan ta'lamun, artinya kamu mengetahui. Yang kesembilan summa, artinya kemudian. Yang kesepuluh lau, artinya jika. Yang kesebelas ilma, artinya mengetahui. Yang ke-12 al-yaqin, artinya dengan pasti. Yang ke-13 latarawunnah, artinya niscaya kamu akan melihat. Yang ke-14 ainal yaqin, artinya dengan mata kepala sendiri. Yang ke-15 al-jahim, artinya neraka jahim. Yang ke-16 latus'alunnah, artinya kamu pasti akan ditanyai. Yang ke-17 yauma idzin, artinya pada hari itu. Yang ke-18 ani, artinya dari atau tentang. Yang terakhir yang 19 an-naim, artinya kenikmatan. Itulah tadi penggalan kalimat-kalimat dari surat At-Takatsur. Jadi untuk bermudah kita mengartikan surat At-Takatsur, terlebih dahulu kita artikan atau kita maknai secara mufradat atau kalimat demi kalimat, sehingga kita sekalian bisa mengartikannya dengan benar. Nah, setelah kita mengartikan secara mufradat atau per kalimat-kalimat, maka langkah berikutnya adalah kita membuat latihan seperti yang ada di kolom ini, menulis potongan ayat-ayat dari surat At-Takatsur itu per kalimat, lalu lafaz, arti dikosongkan. Sering kalian lakukan, insya Allah akan mengetahui dengan pasti dan benar arti dari surat At-Takatsur itu kalimat demi kalimat. Dan akhirnya kalian harus menyusun kembali surat At-Takatsur secara utuh dengan arti yang lengkap. Artinya apa? Kalian harus menulis dengan utuh dari surat 1 sampai surat 8, dari ayat 1 sampai ayat 8, dan artinya juga demikian dari ayat 1 sampai ayat 8. Alhaakumut takatsur,
bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ayat terakhir, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Itulah surat At-Takatsur lengkap dengan artinya. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk pada belajar yang ketiga, yaitu menghafalkan surat At-Takatsur. Setelah kita membaca dan menerjemahkan surat At-Takatsur dengan benar dan lancar, sekarang ayo kita menghafal surat At-Takatsur. Caranya bagaimana? Caranya dibaca, diulang-ulang, sampai betul-betul kalian bisa menghafalnya. Atau dengan cara kalian bisa bekerja sama dengan salah satu teman kalian, ada yang membaca, ada yang mengkoreksi, sampai betul-betul kalian bisa menghafalkan. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk pada belajar yang keempat, yaitu menulis surat At-Takatsur. Setelah kita belajar membaca, mengartikan dan menghafal surat At-Takatsur secara baik dan benar, mari kita belajar untuk menulis surat At-Takatsur. Caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan kalimat demi kalimat, ayat demi ayat surat At-Takatsur dengan seksama, lalu kita latihan untuk menulisnya kembali sampai betul-betul kita bisa menulis dengan benar yang sesuai dengan teks Al-Quran. Itulah caranya kita untuk bisa menulis surat At-Takatsur dengan benar. Dan yang terakhir anak-anakku, kita masuk pada belajar yang kelima, yaitu memahami isi kandungan surat At-Takatsur. Yang kelima ini adalah hal yang paling penting. Kenapa demikian? Karena memahami isi kandungan surat At-Takatsur akan bisa membuat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mengetahui isi kandungannya, insya Allah kita tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, bukan qiraatan lil muttaqin, bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui isi kandungan surat At-Takatsur, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui asbabun nuzul dari surat At-Takatsur. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surat At-Takatsur. Menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah, meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah Ansar, yaitu Bani Haris dan Harisah, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan secekatan sebulan? Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga sering mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongan yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala terlalaikan. Secara garis besar, pokok kandungan surat At-Takatsur adalah tentang perilaku manusia
yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan diri dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia itu. Demikian tadi belajar yang terakhir, yaitu memahami isi kandungan dari surat At-Takatsur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kandungan surat At-Takatsur dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga kita sekalian senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.